Halo semuanya. Nah, perkenalkan ya, saya ini mantan debt collector dari salah satu aplikasi pinjaman online. Saya pernah bekerja di aplikasi pinjaman online yang legal maupun yang ilegal. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu nih ya, sebenarnya bagaimana sih sistem penagihan debt collector ataupun sistem penagihan utang di pinjaman online gitu ya. Nih, jadi yang pertama kalian harus tahu dulu kalau pinjaman online itu punya dua debt collector. Yang pertama ada desk collector yang bekerja menagihnya itu by phone ataupun by WA yang ada di kantornya, dan itu adalah bagian dari kantor tersebut atau dari aplikasi tersebut. Maksudnya karyawan dari karyawan intern dari aplikasi pinjol tersebut. Nah, yang kedua ada debt collector ataupun yang di lapangan. Nah, ada yang punya aplikasi pinjol itu, ada yang punya debt collector, ada juga yang mempekerjakan pihak ketiga ya. Nah, kebetulan saya pernah bekerja yang di dalamnya pernah, yang di luarnya juga pernah. Nih, jadi yang pertama, ketika kalian telat membayar tagihan pinjaman online ya, dalam tempo 1 sampai 30 hari, kalian akan dilimpahkan dulu ke bagian desk collector ataupun penagihan di internnya. Nah, tagihan intern itu seperti WA, SMS, ataupun telepon. Nah, jadi buat kalian yang menunggak 1 sampai 30 hari, pasti kalian akan terus dihubungi oleh bagian desk collector untuk menagih pinjaman kalian itu ya. Nah, ketika kalian udah melewati 30 hari ya, 30 sampai 90 hari. Nah, kalian akan dilimpahkan ke debt collector yang di lapangan. Nah, itu yang bertugas untuk menagih ke alamat rumah kalian, ke alamat kantor kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus pahami dulu. Jadi kalian nanti bisa mengerti dan bisa paham. Nah, setelah 90 hari nih kalian tidak ada itikat pembayaran, susah dihubungi ataupun seperti apa ya, debt collector udah datang tapi tidak ada tagihan, tidak ada pembayaran yang masuk. Nah, nanti biasanya nih ya, untuk pinjaman online yang legal, data kalian itu seperti biasa akan dijual belikan ya ke yang lain, ke pihak ketiga atau MBA ya. Kalian harus tahu dulu. Nah, data kalian itu seperti dilimpahkan atau dijual ya dengan harga ya sekian gitu ya. Nah, setelah itu kalian nanti biasanya akan dihubungi oleh pihak-pihak ketiganya. Nah, jadi kalau udah 90 hari kalian mau bayar juga boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, karena sebenarnya pinjaman kalian sudah tercover oleh asuransi di pinjaman online. Kalau pinjaman online tersebut ada asuransinya, kalau nggak ada ya udah itu disebut dengan kerugian. Nah, kerugian yang kerugian yang kalian alami mungkin kalau di pinjaman online ilegal, kalian blacklist OJK atau BI checking dan kalian susah mengajukan pinjaman ke yang lain gitu ya. Kalau yang di ilegal ya udah itu berarti urusan dari kerugian dari perusahaan tersebut, dan nanti kalian susah mengajukan pinjaman lagi di aplikasi pinjaman online yang ilegal lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi kalian harus pahami ya. Jadi buat kalian yang mau bayar pinjol ataupun kalian sekarang masih bingung untuk bayar atau tidak, coba kalian perhatikan, coba cek kemampuan kalian. Jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Jadi kalian lebih bijaksana lagi untuk menangani kasus pinjaman online ini ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.